Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap adalah alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia, dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat next tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian, dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, next,
terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Ya. Nah, dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back end servernya KPU, kemudian ada sistem front end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul ya, misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi ya yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal ya, ketika dilakukan uji coba itu masih tercatat bahwa satu catatan bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back end authentication ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source ya, dan memiliki banyak kerentanan ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekalian ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan. Ya, jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Ya. Nah, dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya. Jadi
selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama, itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian next lagi. Dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjalan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download, yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda, ya itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut itu kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58%. Kan logikanya kalau satu kacau nggak mungkin sama dengan yang benar kan? Itu satu yang harus dijawab. Kemudian sejak kapan ahli melihat pertama kali komposisi 24%-an ya, 58%, kemudian 17%-an itu di dalam Sirekap. Dan tadi kan ada presentasi yang mengatakan tidak berubah dari awal sampai akhir. Awalnya kapan, akhirnya kapan, dan terhadap angka yang berapa persen. Termasuk ketika ada perubahan-perubahan yang ratusan kali, kenapa tidak berubah juga 58% itu? Itu yang menarik juga. Kemudian tadi tidak eksplisit sebenarnya kita menginginkan potensi-potensi kecurangan yang bisa dilakukan dengan Sirekap ini. Karena terus terang yang mulia kami menganggap bahwa Sirekap itu alat pandu memang. Alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Itu saja, terima kasih. Ini yang terakhir apa, pertanyaan atau pernyataan ini? Saya kan tanya potensi kecurangannya di mana, karena dalam dalil kami itu alat bantu memang, tapi alat bantu kecurangan. Iya. Berarti bukan pertanyaan ya. Yang terakhir tidak usah dijawab nanti. Ada pertanyaannya kan potensi-potensi kecurangan di Sirekap itu. Oke. Masih ada tambahan pertanyaan? Ada. Saya bantu Pak Refli majelis. Pertanyaannya adalah apakah Sirekap menjadi alat bantu kecurangan? Jadi pertanyaan ini bukan pernyataan karena ada apakah, gitu ya, Pak. Saya mulai masuk di pertanyaan paling akhir di kesimpulan. Ini berarti slide-nya itu di 31. Slide 31. Halaman di sini halamannya 16 ya.
Ya, ahli menyimpulkan ada sistem yang integritasnya dan kehandalannya rendah. Dan sistem dan kehandalan, integritas dan kehandalan rendah ini menyebabkan sistem rekapitulasi itu mengalami keganjilan. Nah, tadi sudah disebutkan, kalau itu ada keganjilan, berapa jenis keganjilan yang ditemukan berdasarkan forensik yang dilakukan oleh saksi. Misalnya, oleh ahli. Misalnya, 1, C hasil itu kan harusnya mempunyai metadata. Apakah metadata ditemukan dalam Sirekap atau dalam studi forensik Anda bisa menemukan itu tapi ternyata tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau metadata tidak ada di C hasil, kita tidak bisa memastikan originalitas dari C yang akan dipakai dalam penghitungan rekap manual. Kenapa begitu? Karena yang namanya Sirekap ini tadinya kan ingin ditempatkan sebagai instrumen untuk mengontrol rekap manual itu. Tapi kemudian karena dia mengalami masalah, kemudian dianggap fake. Tapi seharusnya kan dia mengontrol itu. Nah, kalau tidak ada metadatanya, bagaimana kita bisa memastikan C salinan yang dikirimkan atau dibuat di dalam rekapitulasi manual itu yang otentisitasnya itu memang betul-betul original. Bagaimana memastikan itu? 2. 3. Didapatkan di dark web market ada 204 juta DPT. Dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari KPU mengenai itu. Dan KPU juga tidak melakukan audit forensik mengenai itu. Apakah tindakan yang dilakukan KPU itu melanggar, dapat dikualifikasi melanggar prinsip-prinsip jujur dan adil? Yang terakhir, ini ada bagian yang menarik sekali. Ternyata masing-masing KPPS dan PPK itu mendapatkan mobile apps. Begitu ya. Dan dari hasil penelusuran saksi, ada ahli, itu tiba-tiba mobile apps-nya itu ada fitur yang berbeda, itu di halaman 15. Ya betul, 15-16 ini. Ada fitur yang masuk berbeda, yang menyebabkan tadi dalam istilah ahli itu, satu orang bisa login beberapa device. Dan ini kan kecurangan potensinya ada di situ. Bapak bisa dijelaskan? Ya, oke. Itu tadi yang mau saya ingatkan. Oh iya, jangan berpendapat dulu, Bapak. Enggak, saya tanya kan, apakah itu bisa? Oke, terima kasih. Terima kasih. Termohon ada pertanyaan? Ada 2 hal. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, saudara ahli menyatakan bahwa daftar pemilih tetap itu dianalisis pakai Sirekap, padahal sebetulnya tidak, tapi menggunakan SIDALE, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Dan tadi disampaikan bahwa berdasarkan analisis atau audit saudara ahli ditemukan 86 juta data pemilih di dalam DPT yang nganeh-nganehi, ganjil atau anomali. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 2 Juli 2023, ketika KPU Pusat melaksanakan rekapitulasi penetapan jumlah pemilih DPT di tingkat nasional, itu diantara di dalam presentasi itu kami menyampaikan klarifikasi karena ada tuduhan tentang 54 juta data yang dianggap juga anomali. Dan kami presentasikan berdasarkan verifikasi faktual. Dan pada saat itu, karena rekapitulasi terbuka, dihadiri oleh Bawaslu dan juga dihadiri oleh 18 partai politik, tidak ada yang komplain berdasarkan ini. Karena sejak awal proses pemutakhiran data pemilih, begitu mendapatkan daftar pemilih sementara, semua peserta pemilu partai politik diberikan sampai untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sampai dengan final pada tingkat DPT.
Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saudara ahli tadi menyatakan ada 86 juta data yang dianggap anomali, apakah saudara melakukan verifikasi faktual? Karena kami melakukan verifikasi faktual. Partai politik juga ikut, Bawaslu beserta jajarannya juga ikut. Yang kedua, saudara ahli yang dijadikan objek gugatan di sengketa Mahkamah Konstitusi ini adalah SK KPU nomor 360 tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang itu merupakan keputusan yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Sepanjang yang kami ketahui, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang digunakan adalah formulir C hasil hard copy tertulis yang dibuka dari kotak suara. Pertanyaan saya, SKKPU nomor 360 yang jadikan gugatan atau objek sengketa di sini ini berdasar dari yang berjenjang itu atau dari Sirekap? Terima kasih, Majelis. Dari pihak terkait, silakan. Saudara Hotman yang akan bertanya. Silakan Pak Hotman. Saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara Sirekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Jadi berkaitan dengan DPT tadi ya. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi
Yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik ya. Jadi kami tadi dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural ya. Nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya. Karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan dari Bang Refli dan Pak Bambang mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu. Jadi kalau kita membuka satu situs, nama itu adalah web archive atau arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari jam 18 itu ada saat pertama kali Sirekap itu muncul datanya. Jadi dalam WIB itu kurang lebih sekitar jam 18.30. Nah, angka yang muncul itu sudah di angka 57, kalau tidak salah ya, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada angka itu. Ya. Nah, angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan, ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan terkait dengan 154.000 TPS, itu ternyata tidak berdampak. Ya. Logikanya ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk ya, maka tentunya proses validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis ya. Nah, dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka ya. Nah, pergerakannya tidak terlihat seperti itu. Kemudian kenapa yang muncul di Sirekap dengan yang berjenjang ini sama. Ya. Justru itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa yang sama. Ya. Jadi ketika ada permasalahan di Sirekap, kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata kok sama gitu ya. Nah itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun memerintahkan untuk kepentingan audit, untuk memeriksa betul kenapa kok bisa seperti ini. Gitu. Terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu sesuatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian orisinilitas suatu objek. Ya. Dalam hal ini kalau saya gambar diunggah maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian kualitasnya sebagainya. Nah dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian mendrop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik, ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, ya, otentis. Ya, kenapa? Karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai autentikasinya, originalitasnya, gitu. Kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ya, ada DPT yang terpublikasi ya, secara umum di publik ya, mungkin sebenarnya dari satu sisi, apalagi dengan adanya undang-undang PDP, justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, menjaga data-data pribadi, termasuk nama, alamat, itu termasuk data pribadi, adalah mereka yang memegang data itu, pengelola datanya ya, seperti itu. Nah seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi. Jadi ketika tidak ada klarifikasi, tentunya itu menjadi suatu pertanyaan, kenapa tidak diklarifikasi gitu. Kemudian terkait dengan adanya beberapa ilustrasi mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada mobile Sirekap. Tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada tahap awal yaitu staging, ya, staging itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi, yaitu tahap untuk konfirmasi desain, konfirmasi segala sesuatunya, dan saat itu tidak ada masalah. Waktu itu kita melihat saat staging ini satu akun KPPS itu satu device, ya, seperti itu. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya, ada beberapa versi update itu, khususnya pada versi 241 itu, kita coba lakukan lagi reverse engineering. Ya.
Jadi kami sampaikan reverse engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil source code yang ada, kemudian kita melihat bagaimana cara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya. Nah, kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan code itu bermakna menghilangkan, bermakna memberikan fasilitas kepada satu KPPS untuk bisa juga login di beberapa device dan di beberapa wilayah gitu. Itu mungkin yang terjadi. Terima kasih. Maksudnya gini, saya bisa tambahkan sedikit ada supaya ini klarifikasi. Maksudnya gini, kalau satu apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah, tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah, dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilik itu untuk juga mengubah, itu kan kecurangan ada di situ, Pak. Apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan Yang mulia angka-angka itu? Saya kira itu dia memberikan suatu kesimpulan terhadap. No, ini pertanyaan bukan kesimpulan Pak Bambang ya, Pak Bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Ya, pertanyaan kan? sebelumnya. Tidak sudah jelas, Pak Yudi sudah jelas. Ya, jawab Pak. Ya, penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Ya, jadi adanya perubahan-perubahan itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan seperti itu. Baik, bisa dipadatkan Pak yang belum dari KPU. Satu, ada mau diizin majelis? Hotman Paris mau diizin? Ada yang tadi belum terjawab pertanyaan kami. Nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan. Oke. Silakan Pak. Dari pemohon sudah selesai atau? Sudah, saya kira sudah. Silakan ke KPU sudah. Sudah yang mulia. Dasar bahwa yang dijadikan kajian Bapak itu Sirekap atau yang 360 belum tadi? SK 360. Ya, artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai Sirekap sebagai alat bantu jenjang itu sebenarnya dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya. Nah, sementara kalau kemudian di pernyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang itu adalah untuk kepentingan hasil akhir ya. Tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya Sirekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan ya. Jadi data utama yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di Sirekap itu ya. Seperti itu ya. Seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal itu semuanya bisa tercetak di situ ya. Kalau mau verifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya gitu. Baik, Pak Otman yang mana yang boleh jawab? Izin majelis termohon. Iya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah. Ya bisa jawab itu, biar dijawab itu. Oh baiklah, karena tahunya cuma itu ya. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Baik, yang Pak Otman apa yang Pak Otman yang belum jawab? Tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Yudi keterangannya. Oh, terima kasih. Ada tambahan dari Hakim sedikit, Pak Yudi? Ya. Sabar sebentar. Dari Borobudur. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Pak Yudi, ada sedikit yang menggantung statement Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada koreksi data Sirekap ya, tetapi tidak nampak ada fluktuasi. Gitu ya? Ya. Ya, pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian Bapak, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu? Ada koreksi, tapi tidak nampak fluktuasi data pada Sirekap. Apa faktornya? Kan Bapak ahli IT kan pasti bisa memahami kira-kira faktornya yang disebabkan kalau begini, kalau terjadi
Mestinya menurut penalaran yang wajar kalau terjadi terjadi koreksi, mestinya harus ada fluktuasi, ada perubahan dari data. Nah, menurut keahlian Bapak itu faktornya apa tuh kira-kira? Bukan kira, menurut keahlian Bapak. Silakan Pak Yudi. Kasih. Terima kasih Yang Mulia. Jadi satu lagi dari Prof ini, Hakim Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pak Yudi, begini. Ini Pak Yudi kan memang ahli di bidang IT ya Pak ya. Dan mungkin juga sudah mengikuti terkait dengan proses seperti ini pada waktu 5 tahun yang lalu ketika KPU menggunakan situng. Saya ingin kemudian ada tambahan sesuai dengan keahlian dari Pak Yudi, apa sesungguhnya yang signifikan berubah dari situng kemudian menjadi Sirekap itu pada saat itu juga disebut sebagai alat bantu gitu. Nah ini tolong ada penjelasan yang lebih mendalam soal itu. Karena dulu juga situng ini juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan di dalam proses persidangan dan sekarang muncul lagi Sirekap. Lah ini coba dijelaskan dari sisi keahlian Bapak apa sesungguhnya sudah berubah sebagaimana juga pada waktu persidangan yang dulu itu juga ditekankan mengenai bagaimana seharusnya untuk lebih mengoptimalkan keakuratan dari penggunaan sistem itu. Coba dijelaskan apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sistem itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Tadi terkait dengan kenapa tidak ada fluktuasi ya, ketika ada perubahan tidak ada fluktuasi. Dalam pemahaman saya seharusnya ada proses yang disebut dengan real time ya. Real time itu artinya ketika ada perubahan data maka langsung terupdate gitu ya. Nah, kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time, tetapi mungkin disimpan dulu dalam suatu suatu bagian begitu ya. Sehingga kemudian setelah selesai semua baru kemudian dipublish lagi ya. Kalaulah itu dilakukan secara real time, proses data real time, maka itu akan merubah juga data-data tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan situng, mohon maaf Yang Mulia, saya 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam situng ini. Tetapi dari kajian ataupun dari pengamatan saya, yang sekarang ini sebenarnya dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana Yang Mulia. Ya, jadi data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto dan diunggah. Nah itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan situng yang 5 tahun lalu. Nah seharusnya dengan proses 5 tahun berlalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu, seharusnya sekarang tidak ada permasalahan itu ya. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi gitu betul. Baik. Yang Mulia. Cukup ya. Baik, Pak Yudi, terima kasih keterangannya. Terima kasih. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat.